Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Denny Ismail Pelu STMT dengan NIDN 0021067611. Saya sebagai salah satu staf pengajar pada jurusan Teknik Mesin, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Produksi Migas Politeknik Negeri Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah lumpur dan hidrolika pemboran yang ada pada semester 2 dengan kode mata kuliah TP 3207 dengan bobot 3 SKS, diantaranya 2 SKS teori serta 1 SKS praktikum. Mata kuliah lumpur dan hidrolika pemboran ini adalah mata kuliah yang termasuk mata kuliah wajib, dan tujuan daripada mata kuliah ini agar mahasiswa memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip lumpur dan hidrolika pemboran dalam operasi pemboran minyak dan gas bumi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK daripada mata kuliah lumpur dan hidrolika pemboran ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengerti konsep dasar tekanan, fungsi, serta sifat-sifat lumpur pemboran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti konsep hidrolika dalam sirkulasi lumpur pemboran. Serta yang ketiga, mahasiswa dapat membuat dan mengukur sifat-sifat fisik lumpur pemboran. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah: pertama, dengan metode ceramah, kemudian metode diskusi, serta praktikum di laboratorium. Proses perkuliahan dilakukan selama 16 kali tatap muka, diantaranya 12 kali teori, 2 kali praktikum, serta 2 kali kita lakukan ujian, diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian yang kita terapkan dalam perkuliahan ini adalah: 1. Kehadiran dengan presentase 10%, kemudian yang kedua tugas kelompok atau perorangan 30%, serta UTS 25% dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan proses pembelajaran dengan topik pengukuran sifat lumpur pemboran. Oke, pertama kami teman-teman bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali lagi dalam kelas lumpur dan hidrolika pemboran. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu. Hari ini kita dengan tema pengukuran sifat lumpur pemboran. Namun sebelum kita memulai proses perkuliahan hari ini, seperti biasa, ketua kelas mohon berkenan untuk memimpin untuk dan mengucapkan rasa syukur selaku umat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih sayangnya sehingga kita dapat nikmat sehat hingga bisa melangkah ke kampus untuk melakukan tugas kita sebagai mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Mulai melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya perlu saya sampaikan juga CPMK daripada
lumpur mata kuliah lumpur pemboran dan hidrolik pemboran ini. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengerti konsep dasar tekanan, fungsi serta sifat-sifat daripada lumpur pemboran. Kemudian berikutnya mahasiswa mampu mengerti konsep hidrolika dalam sirkulasi lumpur pemboran. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memuat dan mengukur sifat-sifat fisik lumpur pemboran tersebut. Ini harapannya yang kita ingin dari mahasiswa setelah kita memulai proses pembelajaran mata kuliah lumpur dan hidrolika pemboran. Oke, kita sebelum masuk pada inti, pikiran untuk mengingatkan kita refresh lagi pada pertemuan terdahulu yang boleh saya tanyakan kepada teman-teman, kira-kira yang dimaksud dengan lumpur pemboran itu apa? Ini yang bisa disampaikan. Yang dimaksud dengan lumpur pemboran itu atau fluida pemboran itu seperti apa? Dengan fungsinya. Silakan mungkin fungsi. Mengangkat tinggi. Ada yang lain? Melumasi bit atau bor. Ada lagi? Informasi betul. Oke. Ya. Terima kasih. Itu beberapa unsur dari fungsi lumpur pemboran. Itu hal yang mendasar karena sebelum kita mulai apa itu sifat-sifat, kita ketahui dulu itu lumpur itu apa dan fungsinya seperti apa. Yang berikut pengukuran lumpur. Seperti kita ketahui ini lumpur juga harus ada punya parameter-parameter ukuran sehingga kita bisa tetap dalam aturan sehingga lumpur itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan, namun dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam proses pemboran. Karena dalam proses pemboran sumur minyak atau gas ataupun hidrotermal, geotermal, itu lumpur itu dia mutlak ada, tidak bisa pakai lumpur atau cukup pakai air, tidak, walaupun berbahan dasar air, tapi sifat-sifat untuk meningkatkan beberapa sifatnya dia itu harus tetap menjadi perhatian, karena tidak cuma bisa air saja, dia bisa melumasi pahat seperti tadi dibilang fungsinya, kemudian juga tidak bisa cuma air sendiri saja yang dia bisa langsung mengangkat katin dan menjaga tekanan di formasi, tidak seperti itu. Harus ada bahan-bahan aditif tambahan yang memang untuk memaksimalkan peran fungsi daripada lumpur itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa beberapa sifat pokok yang harus diketahui daripada lumpur pemboran itu sendiri. Ya, yang pertama itu faktor sifatnya itu density, kemudian viscosity, kemudian juga ada gel strength dan water loss. Begitu, kalau kira-kira yang density ini apa? Densitas bisa yang berat lumpur. Ada yang lain? Sama ya, berat massa daripada lumpur sendiri. Kemudian viskositas, kekentalan, ya, viscosity. Kemudian gel strength-nya apa? Ayo, menahan padatan. Nah, itu memang juga harus, karena dia kalau tidak sudah dalam bentuk viskositas kekentalan, tapi dia tidak mampu menahan padatan, itu juga
tidak maksimal. Kemudian water loss ini apa? Kehilangan apa tuh? Sirkulasi. Jadi memang ada di dalam formasi itu terjadi ruang yang memang dia bisa di luar kendali. Jadi dalam formasi itu tetap harus idealnya itu masih tetap dalam kendali engineer. Dan bisa misalnya ini banyak faktor yang menyebabkan itu, misalnya tekanannya berlebihan sehingga merusak formasi, dengan otomatis lumpur itu bisa terus. Ini densitas, sifat kita akan bahas satu persatu. Densitas lumpur ini sendiri atau berat jenis memang penting untuk menentukan biasanya tekanan hidrostatik kolom lumpur untuk tiap kedalaman. Nah, tekanan hidrostatik ini kan teman-teman lihat bahwa itu ada pressure yang terjadi di dalam formasi di bawah lubang sumur itu biasanya ibarat kalau kita di lautan ataupun di ketinggian, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ini kan adalah jarak ke kedalaman itu tuh. Misalnya kalau di laut terus makin kita menyelam, semakin jaraknya jauh ke dasar permukaan laut itu dasar laut itu akan terasa ada tekanan yang lebih besar, bisa terasa di telinga, kadang tidak bisa. Nah, itulah yang dibilang tegangan hidrostatis. Jadi tekanan itu harus cukup. Ini memberikan arti kepada kita semua bahwa tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus cukup. Nah, untuk itu bagaimana dia harus cukup? Berarti seorang mata engineer harus punya kemampuan mengelola, mengatur tekanan yang kan sehingga mungkin atau ikut ke dalam sumur untuk mengelola di situ. Mungkin pasti kita akan kelola itu dilewat parameter-parameter yang peralatan yang kita gunakan di permukaan. Jadi bagaimana kita bisa mengatur tekanan yang kita lihat di itu untuk dia berada di level mana, itu semua tergantung daripada karakteristik daripada sumur atau reservoir yang drilling atau tombor. Ya, sekali lagi untuk mencegah itu maksudnya cairan yang ke dalam formasi dalam sumur itu tekanannya itu harus diatur karena akan mengakibatkan formasi pecah dan lumpur hilang. Nah, formasi pecah lumpur hilang ini tadi dibilang loss ya ke dalam formasi. Oleh karena itu berat jenis lumpur pemboran perlu direncanakan sebaik-baiknya dan disesuaikan dalam keadaan tekanan formasi. Oke, next kemudian densitas lumpur nih. Berat jenis itu kita gunakan ukur dengan menggunakan apa? Mass balance. Ini mass balance ini menggunakan alat timbangan lumpur atau mass balance, yaitu semacam alat penimbang yang di satu ujungnya berskala dan ujungnya lain terdapat mangkok tempat lumpur yang akan ditentukan densitasnya. Nah, sebelum lakukan kita melakukan proses penimbangan, ini alat harus dikalibrasi dulu. Bentuk kalibrasi pada mass balance ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Mengukur densitas air. Ini biasanya densitas air berapa tuh? 3. Nah, ini biasa diisi dengan, tapi biasanya airnya yang digunakan itu air aqueous atau air tawar. Ya, bukan asal air saja yang sudah tekanan juga terpikir kalau di lapangan, dalam lapangan berair lah. Yang ada lumpur-lumpurnya juga masuk, tidak bisa. Karena memang benar-benar diukur timbang airnya saja. Kalau ada unsur lain nanti akan mempengaruhi apa? Densitas. Oke,
Ini kalau memang setelah kita melakukan pengukuran terhadap densitas air dan bisa mendapatkan nilai densitinya 8,33, dengan demikian kita dapat berkesimpulan bahwa alat yang digunakan atau modernist ini layak untuk digunakan. Ya, tapi tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung pengukurannya itu langsung dengan lumpur. Kemudian densitas lumpur atau berat lumpur ini adalah kepadatan lumpur dan dapat dihitung dengan menggunakan berbagai berat lumpur dengan volumenya, yaitu volume atau rho sama dengan massa per volume. Rho ini adalah simbol densitas, M nya adalah massa jenis lumpur, kemudian V nya adalah volume lumpur itu sendiri. Nah, yang kedua, viskositas lumpur pemboran, yang dalam hal ini ada ukuran resistensi lumpur terhadap aliran dan memiliki peran penting dalam operasi pemboran. Viskositas ini optimal membantu dalam mengangkat cutting atau serpihan dari dasar lubang bor, kemudian juga mendinginkan mata bor serta mencegah masalah pemboran lainnya, masalah itu loss tadi, ya. Nah, ini viskositas. Kenapa ini viskositas penting? Karena dengan air saja yang viskositasnya masih rendah itu sulit untuk mengangkat cutting ini. Bukan batu terus yang besar-besar, tidak, tapi dia harus angkat. Kira-kira kalau dia angkat juga akan masalah yang besar, ya. Makanya untuk itu viskositas daripada lumpur ini harus tetap diukur. Nah, dengan misalnya berbantuan atau serpihan cutting yang di bawah ini hasilnya apa, itu bagaimana nih? Terus juga kan dipengaruhi oleh faktor suhu, temperatur. Makin ke bawah, makin dekat inti bumi itu kan pasti suhunya makin besar. Dengan demikian pasti akan mempengaruhi daripada viskositas sendiri. Itu kira-kira naik turun. Makin besar tambahan suhu akan mempengaruhi nilai viskositas. Itu turun apa naik? Turun apa naik? Gini, yang kental, misalnya viskositas tingginya kental, dipanasin jadi cair atau jadi itu berarti dengan demikian itu apa? Turun. Itu jadi karena dia di bawah melakukan proses fungsinya dia untuk melumasi, kemudian ditambah dengan dia mendapati pengakuan ada tambahan suhu di bawah. Dengan demikian dia akan mengalami proses penurunan viskositas. Sementara viskositas itu tetap harus terjaga. Berarti setelah dia naik kita tetap di tank itu kita tetap melakukan pengukuran juga. Viskositasnya udah sampai di mana nih? Udah seperti apa? Kalau memang perlu diintervensi untuk dilakukan proses penambahan aditif untuk menaikkan densitinya atau viskositasnya, ya memang harus. Tidak bisa jangan dulu, wah bahaya, karena akan mengakibatkan masalah pemboran lainnya, misalnya kick ataupun mata bornya mengalami kehausan yang harusnya belum waktunya haus, jadi pakainya lebih pendek. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Pak, saya mau bertanya untuk kan tadi Pak jelaskan kalau itu ada kira-kira bahan aditif apa yang paling bagus agar kita menjaga dia punya supaya kita bisa mendapatkan. Oke, pertanyaan yang bagus. Artinya kalau bahan aditif itu tergantung situasi, tergantung kebutuhan.
Kalau untuk menaikkan densitas viskositasnya ada barit, ada juga bahan-bahan aditif kimia yang lain, misalnya NaOH, ada istilahnya kalau kita di ini pakai dibilang soda api ya. Nah itu bahan-bahan itu yang nanti kita lihat kalau memang, karena tidak semua bahan aditif bakal kita gunakan untuk bisa dapat menaikkan, karena juga dengan hadirnya dia bisa menurunkan sifat dari viskositas itu sendiri. Tidak ada barit, bisa kita gunakan barit, bisa kita gunakan CaCl, karena di bawah juga harus, karena dia asam, ada basa, makanya untuk kebutuhan itu kita akan tambahkan unsur yang bisa meningkatkan keasaman daripada lumpur sendiri atau sifat basanya. Jadi bagi itu ada tergantung kebutuhan, tidak semua ini bagus nih. Nanti kita lihat karakteristik formasi reservoirnya seperti apa. Misalnya yang di offshore dengan yang di onshore beda, ataupun juga yang sumurnya relatif dangkal dengan yang jauh berbeda juga, karena relatif makin jauh tekanannya juga berbeda. Ya, jelas. Ada yang lain? Kalau tidak ada, ini ada beberapa tugas yang nanti menjadi kerjaan rumah buat teman-teman. Nanti ini diketahui ada data peboran sebagai berikut. Ini nanti diminta untuk menghitung plastik viscosity, sampel, kemudian berapa kali yield point, berapakah yield point sampel, kemudian berapakah average viscosity sampel tersebut. Ya, nanti minggu depan dikumpul dan kita bahas bersama. Dengan demikian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kita tuntaskan. Tentang perhatian teman-teman dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Teman-teman semua, selamat pagi. Pada kesempatan ini setelah kalian dapat materi di kelas, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat daripada lumpur pengorang. Untuk itu peralatan yang akan kita gunakan serta bahan yang kita gunakan sudah tersedia. Pengukuran ini sudah pas pada 8,33, berarti alat atau mat balance ini sudah layak untuk digunakan. Selanjutnya untuk membuat lumpur kita menggunakan bahan bentonite dengan menimbang beratnya 22,5 gram. Mari kita menimbang. Ini adalah berat dari bentonite 22,5 gram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mixer. Selanjutnya memasukkan air sebanyak 250 Selanjutnya kita masukkan air yang sudah ditakar 350 ml untuk di mixer.
Di mixer selama 0 sampai 20 menit. Selanjutnya kita masukkan bentonite yang sudah dibakar, dimasukkan secara bertahap. Setelah 20 menit di mixer, selanjutnya kita melakukan pengukuran menggunakan mat balance. Setelah kita mengukur densitasnya, selanjutnya kita akan mengukur viskositas dan pH. Sebelum kita menghitung viskositasnya, kita terlebih dahulu menghitung pH dari lumpur tersebut. Nah, setelah kita sudah hitung pH-nya, kemudian kita mulai menghitung pada viskositasnya. Kita masukkan lumpur ke dalam gelas, ukur viskositas. Terus kita ke high dulu, dan kita turunkan ke 600 rpm. Dengan waktu 10 detik. Nah, setelah kita selesai menghitung nilai viskositasnya, kita kemudian dan masukkan lumpur ini ke dalam gelas sendok. Nah, setelah kita selesai melakukan praktek, kita harus membersihkan semua peralatan yang telah kita pakai dan kembali menatanya dengan baik.